Di sini Mbak. Nah, hari ini kita ada bintang tamu nih. Kita ajak kenalin dulu ya. Jadi sini siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Nabila dari Rahman. Perkenalkan, nama saya Dani Karika. Perkenalkan, nama saya Bintang Fadilia. Wah, bintang tamu kita spesial nih hari ini. Nah, di podcast Santai Berilmu kita hari ini kita bakal bahas banyak banget yang berilmu dan bermanfaat ya buat kita semua, yaitu Pancasila dalam menghargai budaya dan keberagaman, masuknya hidup Buddha ke dalam Nusantara. Nah, menurut bintang tamu spesial kita nih, lewat apa aja sih agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara? Nah, di situ lewat perdagangan, perkawinan, dan pendidikan dan kebudayaan. Oh, jadi banyak sekali ya kan? Perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan. Di sini kita menemukan banyak narasumber yang pastinya nggak cuma dari satu narasumber aja ya. Kita lanjut nih ke pembahasannya. Jadi kenapa nih jalur perdagangan jadi yang paling utama menurut bintang tamu? Karena pedagang dari India itu sering datang Kak, jadi langsung berinteraksi sama masyarakat lokal. Terus terjadi pertukaran budaya dan kepercayaan. Wah, gak main-main lah tadi pertemuan ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga nih Kak. Kerajaan Hindu Buddha terkenal di Indonesia itu apa aja sih yang kalian tahu nih? Nah, di sini ada Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Oke, banyak juga ternyata ya. Pembahasan yang kelima, yang keempat nih, kita ada pengaruh Hindu Buddha di bidang pemerintahan itu apa sih? Wah, seru nih jawaban. Muncul sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi dan pemerintahannya lebih teratur. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang kelima. Jadi sekarang aku mau nanya, kalau di bidang sosial dan budaya pengaruhnya itu apa sih? Nah, pengaruhnya di sini tuh ada kayak pembagian kasta, berkembangnya seni, budaya, bangunan candi, patung, juga kayak upacara keagamaan gitu sih Kak. Oh iya, banget ya ternyata guys. Kita lanjut nih pembahasan yang keenam. Peninggalan Hindu Buddha yang masih bisa kita lihat sekarang apa sih yang mungkin masih terlintas di pikiran kalian, yang mungkin masih sering kalian mungkin pernah dikunjungi? Iya, Kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, Prasasti, Arca, dan cerita Ramayana, serta Mahabharata. masih banyak banget ternyata ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai peninggalan itu kita lupakan atau kita lupakan, karena itu juga bisa jadi sejarah ya, sejarah yang berarti banget. Terus untuk pembahasan yang ketujuh, kenapa pengaruh Hindu Buddha itu besar banget buat Indonesia? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin menurut kalian sendiri nih. Ya, karena membawa perubahan besar di sistem pemerintahan ya, seperti budaya, bahasa, pendidikan, dan kehidupan masyarakat sampai sekarang. Itu aja sih. Oke. Nah, kita lanjut nih ke materi yang kedua, yaitu materi tentang Pancasila, menghargai budaya dan keberagaman nih. Kita pengen lihat nih dari sisi bintang tamu kita nih menanggapi materi itu gimana? Kenapa Pancasila penting buat jaga keberagaman nih menurut kalian? Jadi karena Pancasila tuh ngajarin kita hidup buat rukun, walaupun kita beda budaya. Jadi itu yang bikin Indonesia kuat. Gampang gitu guys. Jadi apa sih contoh sikap menghargai keberagaman? Nggak ngejek logat atau adat orang lain, mau belajar budaya lain, dan tetap akur walau beda pendapat. Jadi lanjut pertanyaan ketiga nih, tantangan apa aja sih anak muda sekarang di masa Indonesia yang lagi riuh-riuhnya sekarang ini? Gampang ke bawah, terus suka ngejek, dan kurang kenal budaya sendiri sekarang. Jawabannya nih benar-benar melihat dari sisi pandangan anak Gen Z yang benar-benar lagi ribut-ributnya sama kehidupan
kehidupan di Indonesia ternyata. Ini real. Untuk materi yang keempat itu, menurut kalian nih, gimana cara anak muda menerapkan nilai Pancasila di kehidupan? Mulai dari hal kecil yaitu sopan, open minded, dan bijak di medsos. Jadi jangan sembarang main medsos gitu ya? Iya, karena kita lanjut nih ke materi yang selanjutnya. Gimana sih peran teknologi buat nambah pemahaman soal keberagaman menurut kalian? Dari pandangan kalian? Jadi lewat internet tuh kita bisa mengenal banyak budaya luar gitu kan. Jadi asal gak dipakai buat yang ribet-ribet gitu kan, dipakai buat yang positif. Sekarang tuh kan banyak yang nyindir-nyindir di SD, nyindir-nyindir gitu lah ya. Jangan kayak gitu. Gunakanlah medsos dengan sebaik-baiknya. Menurut kalian apa nih yang bikin keberagaman Indonesia tuh jadi lebih unik dari mata kalian? Karena tiap daerah punya budaya beda, kayak makanan, bahasa, dan cara hidup yang beda, tapi tetap satu negara. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan yang kedua? Kita ada. Apa sih pesan singkat soal keberagaman nih Kak? Beda itu keren, yang penting saling hargai biar hidup makin damai. Di sini ya, kita pasti kan ada yang gagal ya Mas. Guys, jadi kita lanjut ke materi yang kita bahas tadi. Kita bakal gabungin dua materi tadi. Apa sih hubungan nilai Pancasila dengan kehidupan di masa Hindu-Buddha? Di masa itu masyarakat yang beda kepercayaan tuh kayak masih tetap bisa hidup berdampingan Kak. Nah, nilai itu sejalan sama Pancasila, kayak terutama soal toleransi dan kesabaran. Sikap toleransi di masa Hindu-Buddha nih bisa jadi contoh buat kita sekarang nggak? Bisa banget, karena di walau beda kepercayaan mereka tetap hidup damai dan itu masih relevan sampai sekarang. Kenapa sejarah masuknya Hindu-Buddha penting banget buat dipelajari? Ya nih, kebanyakan kan anak-anak pada malas belajar sejarah nih kan biasanya mengenal budaya yang luaran gitu. Gimana sih menurut pandangan dari bintang tamu tadi? Supaya kita tahu asal-usul budaya bangsa dan bisa lebih menghargai kayak peninggalan sejarah di Indonesia. Kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Menurut kalian sekarang masyarakat sudah menerapkan Pancasila dengan baik belum nih yang kalian lihat gitu? Sebagian sih ada yang sudah ya, tapi ada juga yang belum. Makanya nilai Pancasila itu harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar, dicatat ya teman-teman. Kita ada pertanyaan mungkin terakhir ya, pesan buat pendengar tentang toleransi nih, biasanya banyak dibahas juga tentang toleransi. Menurut kalian gimana? Ayo kita saling menghargai, gak saling menjatuhkan dan tetap rukun walaupun kita berbeda-beda. Karena sekarang tuh banyak banget kayak sih berita bullying di mana karena memang karena beda-bedakan ras circle-circlean. Nggak boleh ya. Gimana ya teman-teman ya? Kita ada bonus pertanyaan. Harapan buat generasi muda ke depannya nih, teman-teman pasti mau dengar dari setiap bintang tamu kan. Jadi kita silahkan mungkin bisa dicatat juga ya guys. Jadi materi juga mungkin. Semoga generasi muda bisa menjaga persatuan, mencintai budaya Indonesia, dan tetap mengamalkan nilai Pancasila. Keren banget. Gak main-main ternyata guys, bintang tamu kita. Good job. Nggak kerasa nih, kita udah lumayan lama ya berbincang tentang Indonesia tercinta kita ini nih. Banyak nih yang bisa kita jadiin ilmu atau tameng buat Indonesia ke depannya. Kita sepi gak sih hari ini? Kita mungkin bisa minta kata-kata untuk Indonesia sedikit dari bintang tamu mungkin. Indonesia negeri yang kaya budaya dan penuh cerita. Gak kerasa nih, kita udah lama banget ternyata sama bintang tamu kita yang spesial hari ini.
Sekian dari podcast Santai Berilmu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.